Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya Rabbana sholli wa sallim daima ala rasulil Mustafa man qad sama wa alihi wa sahbihi wa kulli man azzamahu fi kulli halin waz zaman, la siyama fi syahri wa huwa yuladu fihi wa likulli mu'minin yuwahidu. Lillah billahilladzi qad amila bil wahidiyati bi fadli dzil ula. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi idznillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Hadratul Qurama, para bapak alim ulama, para kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para asatid wal asatidah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh yang kami hormati, para bapak pejabat pemerintah atau yang mewakili, bapak kepala desa, serta dari keamanan, Babin Kamtibnas yang kami hormati, para bapak ibu pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah, baik yang duduk di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, serta imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang kami hormati. Hadirin wal hadirat, minal muslimina wal muslimat, wal wahidiyina wal wahidiyat, para tamu undangan, simpatisan, pemerhati, serta adik-adikku remaja, kanak-kanak, para panitia penyelenggara, pembawa acara, rahimah wa hadzakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu mengenai uraian tahmid dan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat serta salam kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi awliya ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Kami makmum kepada pembicara terdahulu. Tentunya dengan penuh iringan doa, wa a'ata alaina ya Allah min majlisina hadha min barakatihim wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafa'atihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bikawabihim. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillah atas semangatnya para panitia penyelenggara, saya diikut sertakan dalam rangka peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Sebelum saya membawakan apa yang sudah menjadi tugas saya mohon doa restu kepada para hadirin hadirat semua. Semoga nanti apa yang saya sampaikan benar-benar membuahkan manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga benar-benar bisa membawa kemajuan terhadap perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan semua janganlah memandang saya, tapi pandanglah siapa yang mengutus saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz, wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam
ni'matun 'azimatun wal maqtus shahi idharul mahabbati wasyukri fabayanuhu mustahabbun. Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu nikmat yang agung, dan tujuan yang benar yaitu lahirnya rasa cinta kepada beliau dan bersyukur kepada Allah atas lahirnya beliau. Seharusnya, sepatutnya kita semua wajib bersyukur sebagaimana didawuhkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 103, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Niscaya kalian semua berada di jurang kehancuran, kemudian Allah menyelamatkannya atas lahirnya beliau baginda Rasul. Apalagi kita sebagai umat beliau baginda Rasul yang sangat begitu diharapkan keselamatannya mulai dari hari ini sampai sakaratul maut, bahkan sampai di yaumil kiamah. Beliau baginda Rasul sanggup memberi syafaat pertolongan kepada kita semua. Abu Lahab yang sudah jelas dinas dalam Al-Quran, kalau nanti di yaumil kiamah akan masuk neraka bersama istrinya. Namun ketika Abu Lahab ini diberi kabar oleh budak perempuannya yang bernama Suwaibah tentang kelahiran beliau baginda Rasul. Ya tuanku, hari ini Ibu Aminah melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan sekali. Kemudian Abu Lahab menjawab sambil menunjukkan jari telunjuknya, berkata kepada budak perempuannya yang bernama Suwaibah tadi, mulai hari ini kamu saya merdekakan. Kemudian segera susuilah keponakanku itu, yaitu baginda Rasul. Singkat cerita, ketika di dalam neraka, Abu Lahab ini mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ikut berbahagia, ikut berpartisipasi atas kelahiran beliau baginda Rasul. Keringanan siksa yang diterima oleh Abu Lahab ini waktu di neraka, yaitu setiap hari Senin, jari-jari Abu Lahab ini keluar air, yang mana air ini bisa mengobati rasa haus yang sangat dirasakan oleh Abu Lahab waktu di neraka. Padahal Abu Lahab ini sudah jelas dinas dalam Al-Quran. Apalagi kita yang sangat dirindukan, yang sangat didambakan oleh baginda Rasul. Seperti cerita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seketika itu ada perkumpulan para sahabat yang duduk di masjid. Kemudian Rasul ikut masuk ke dalam masjid sambil menengadahkan wajahnya ke atas. Beliau Rasul ngendika, waditu anni laqitu ikhwani, waditu anni laqitu ikhwani, waditu anni laqitu ikhwani. Saya rindu sekali, saya bronto sekali, ingin cepat bertemu saudara-saudaraku. Para sahabat pada kebingungan. Kemudian salah satu sahabat bertanya, alaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini semua para saudaramu,
para sahabatmu ya Rasulullah. Lalu saudara yang bagaimana yang panjenengan maksud? Kemudian Rasulullah menjawab, antum ashabi, walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Memang benar, kalian semua merupakan sahabat-sahabatku. Tetapi yang saya maksud adalah saudara-saudaraku itu orang yang beriman dan mencintaiku, meskipun orang-orang ini tidak pernah bertemu denganku dan tidak menjumpai hidup semasa zamanku dulu. Terbukti bahwa kita itu sangat diharap-harapkan syafaatnya, sangat diharap-harapkan keselamatannya, agar kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Alhamdulillah, acara Maulidin Nabi ini merupakan wujud usaha kita semua agar kita lebih merasa bersyukur, lebih merasa cinta kepada beliau baginda Rasul. Karena apa? Khususnya kita para kaum wanita. Dulu sebelum Islam lahir, wanita itu tidak ada harganya. Seperti barang yang bisa diperjualbelikan, ditukarkan. Bahkan yang lebih kejam lagi, ketika ada bayi perempuan yang lahir, seketika itu langsung dibunuh karena merasa malu mendapatkan bayi perempuan. Alhamdulillah, setelah Islam lahir, atas jasa-jasa pengorbanan, keprihatinan beliau baginda Rasul, wanita pun dapat perlindungan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak hanya cukup sampai di situ, baginda Rasul pun memberikan janji-janji kepada umatnya, yaitu lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bazari dari Ibni Mas'ud bi isnadin shahihin, dengan sanad yang jelas sahih. Yaitu hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum wa amma hayati fa asunnu lakumus sunan wa asra'u lakumus syara'i wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya wa ma ra'aitu minha hasanan hamitullaha alaihi wa ma ra'aitu minha sayyi'an istaghfartullaha lakum. Itu janji-janji beliau Rasul kepada kita semua, yang artinya ketika saya masih hidup memberi kebaikan kepada kamu semua, wa amma mamati khairul lakum, dan ketika saya sudah wafat pun saya tetap memberikan kebaikan kepada kalian semua. Ketika saya masih hidup, saya selalu memberikan contoh-contoh tauladan, syariat-syariat, sunnah-sunnah, agar kalian semua tidak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma mamati tu'radu alayya fa inna a'malakum tu'radu alayya. Namun ketika saya sudah dipanggil oleh Allah, ketika saya sudah wafat, semua amal ibadahmu ditunjukkan kepadaku. Jadi para hadirin, mulai dari pagi sampai besoknya lagi, semua amal-amal kita tanpa terkecuali, jadi kayak di CCTV itu, semua dilaporkan langsung, ditunjukkan langsung kepada beliau baginda Rasul. Fama ra'aitu minha hasanan
hamidullah alaih. Ketika saya melihat semua amal ibadahmu itu baik, hamidullah alaih, saya akan memuji kepada Allah. Wa ma ra'aitu minha sayi'an istaghfartullaha lakum. Dan ketika saya melihat ada amal ibadahmu itu jelek, istaghfartullaha lakum, saya akan memintakan ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin hadirat, wujud peduli, rasa tanggung jawab beliau kepada kita umatnya. Apakah kita sebagai umatnya ini sampai detik ini, sampai hari ini sudah introspeksi diri apa belum? Sudah mengoreksi diri apa belum bahwa kita itu selalu dipikirkan oleh beliau baginda Rasul? Baginda Rasul itu lebih mementingkan kepentingan umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Marilah acara peringatan Maulidin Nabi ini kita ambil hikmah yang sedalam-dalamnya. Kita ambil manfaat yang setepat-tepatnya agar kita lebih bisa meningkatkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada beliau. Hati kita senantiasa lebih dekat kepada beliau agar kita bisa memperoleh syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Sudah jelas, yaitu ketika ada sahabat Sauban yang bertemu dengan Rasulullah, sambil wajahnya itu pucat, badannya kurus kering. Kemudian beliau Rasul ini bertanya, "Wahai Sauban, kenapa wajahmu ini pucat sekali, badanmu kurus kering? Kamu ini sakit apa, wahai Sauban?" Kemudian sahabat Sauban ini menjawab, "Saya tidak sakit, wahai Rasulullah. Bukan penyakit yang menggerogoti tubuh saya ini ya Rasulullah, tapi saya selalu ingat panjenengan. Saya membayangkan nanti suatu saat ketika panjenengan ini dipanggil oleh Allah, ketika panjenengan ini sudah tidak berada di sini lagi, saya tidak bisa memandangmu ya Rasulullah. Saya tidak sampai hati, saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur kalau membayangkan hal itu terjadi." Kemudian Rasulullah dawuh, "Man ahabbani maka ma'i fil jannah." Barang siapa yang lebih mencintaiku, benar-benar cinta kepadaku, niscaya akan masuk surga bersamaku. Itu jawab Rasulullah. Jadi bagaimana caranya kita agar kita memperoleh pertolongan dari beliau baginda Rasul? Alhamdulillah kita sebagai pengamal sholat wahidiyah sudah diijazahi langsung oleh beliau mu'alif. Dimanapun kita berada, kapanpun dianjurkan untuk selalu nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Diharapkan agar hati kita selalu dekat dengan baginda Rasul, sang pemberi syafaat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ketika kita menengok kejadian di lingkungan sekitar kita, masyarakat, bangsa negara kita, banyak terjadi percekcokan, pertikaian. Bahkan beberapa tahun lalu sempat terjadi wabah penyakit yang cukup serius. Itu pertanda bahwa kita semua kurang mendekat, kurang memanggil beliau baginda Rasul. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menurunkan azab kepada kaum itu wa anta fihim,
selagi kamu wahai Muhammad berada di situ. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk memperingati acara Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, marilah kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, dengan tujuan kita lebih mendekatkan diri, lebih DP kepada beliau baginda Rasul. Marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu memperbanyak sholawat, agar anak-anak kita, semua keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pastilah banyak salah dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa mir rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wabarakatuh.